Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajarawani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berikut ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dasar-dasar manajemen. Baik, pertanyaan pertama. Apa perbedaan dan persamaan manajemen pendidikan dan manajemen secara umum? Istilah manajemen lebih terkenal dan umum dipakai di dalam perusahaan atau ekonomi daripada dalam pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Perbedaan antara administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan dan manajemen secara umum. Dalam aktivitas sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak, kita selalu disuguhkan dengan dua istilah yang sangat populer ini. Administrasi atau manajemen pendidikan dan manajemen. Setelah kedua istilah ini dikenalkan oleh Profesor Dr. Arifin Abdurrahman, mengemukakan bahwa administrasi mengandung pengertian lebih luas daripada manajemen. Dijelaskan bahwa manajemen merupakan salah satu aspek dari administrasi. Namun, dijelaskan pula bahwa di dalam kegiatan administrasi pada umumnya kegiatan manajemen sangat menentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen adalah kegiatan administrasi, walaupun tidak semua kegiatan administrasi adalah manajemen. Selanjutnya, persamaan antara manajemen pendidikan dan manajemen secara umum. Di dalam kegiatan manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yang biasa digunakan dalam manajemen perusahaan, seperti planning, organizing, actuating, commanding, coordinating, controlling, dan communicating. Fungsi pokok tersebut juga merupakan fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Dengan demikian, bahwa kata manajemen dan administrasi pendidikan keduanya dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengertian yang bersamaan. Soal yang kedua, kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat, pilih salah satu yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda mengambil pendapat ahli manajemen tersebut. Yang pertama itu menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Merupakan sebuah perencanaan yang berkaitan dengan tujuan serta target perusahaan untuk mencapai hasil yang sempurna. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan sebuah pengorganisasi beberapa hal agar mewujudkan tujuan. Yang ketiga, pengarahan atau commanding, yaitu seseorang yang bertugas untuk memberikan arahan kepada seluruh bawahannya agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Yang keempat, pengawasan, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pengkoordinasian, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas agar tidak adanya kekacauan. Selanjutnya menurut George R. Terry, di dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, yang menjelaskan 4 fungsi dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pelaksanaan. Menurut saya
yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, yaitu menurut pendapat Henry Fayol. Karena yang pertama itu perencanaan. Dalam manajemen pendidikan, hendaknya memperhatikan perencanaan. Karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Selain langkah awal, perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang kesemua itu bermuara kepada suatu target yang harus dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dari sumber daya fisik lain yang dimiliki untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan pada hakikatnya adalah keputusan-keputusan yang dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pengawasan. Tugas pengawasan dalam pendidikan yaitu melakukan penilaian pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi manajerial. Yang terakhir, pengkoordinasian. Proses pendidikan yang baik dan bermutu tinggi apabila mengkoordinasi input pendidikan dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, mendorong motivasi belajar dan bekerja, dan memperdayakan sumber daya pendidikan. Pertanyaan ketiga, kemukakan alasan utama diperlukannya manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, sifatnya statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama itu perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang disebut manajemen. Jadi, tugasnya bahwa dalam setiap kerja yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama diperlukan adanya manajemen. Karena adanya manajemen itulah yang membantu atau memudahkan tercapainya tujuan. Manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan harus mengatur semuanya dengan baik agar dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Karena dengan adanya manajemen, kita bisa mengatur semua kegiatan agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tanpa adanya manajemen, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari akan tidak teratur. Soal keempat adalah soal kasus. Berikut ini adalah tampilan kasus. Menurut saya, bukan kurikulumnya yang salah, bisa jadi karena beberapa faktor yang disebutkan dalam kasus. Sebagai kepala sekolah, tidak seharusnya mengambil tindakan mengganti kurikulum karena mengikuti kemampuan siswa. Justru untuk mengetahui kendala apa yang membuat siswa sulit mengerti, itu yang perlu dibenahi. Kalau staf mengajar yang menjadi masalah, maka perlu pembinaan untuk mengubah metode mengajarnya menjadi semenarik mungkin. Kalau tempat yang menjadi masalah, maka sekali-kali siswa perlu diajak untuk mengenal metode belajar sambil bermain. Kalau kendalanya media pembelajaran, berarti guru memiliki tugas berat mencari media pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kendala yang sering muncul karena materi pembelajaran sehingga guru harus pintar-pintar mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari supaya siswa lebih paham. Tidak ada anak yang bodoh. Adanya itu tugas guru yang berat karena guru dituntut untuk memperhatikan bagaimana kemampuan setiap siswa, sementara siswa yang diajari itu banyak. Jadi kesimpulannya, kurikulum bukan jadi masalahnya, tetapi lebih ke pemantauan kepala sekolah pada proses belajar mengajar di kelas sehingga dapat diketahui kenapa siswa susah. Soal terakhir, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya untuk merencanakan dan mengatur segala hal untuk dapat hasil di kemudian hari. Bukan hanya organisasi dan perusahaan yang membutuhkan manajemen, tetapi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi pun membutuhkan manajemen.
supaya kita dapat memanage waktu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen secara tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.